Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan menyampaikan kaitannya dengan tema bernegara, bernegara berdasarkan prinsip-prinsip Aswaja An-Nahdliyah. Saudara-saudara, kalau kita berbicara masalah bernegara, kita bisa memahami bahwa yang namanya negara adalah sebuah komunitas. Kalau menurut teori-teori yang ada, bahwa negara itu adalah kumpulan dari individu-individu, dari masyarakat yang berkumpul untuk pemenuhan sebuah kebutuhan. Kan itu satu aspek. Satu aspek inilah yang kemudian dalam teori teori hukum, hukum negara, kan gitu. Maka kemudian kita bisa mengacu dalam konteks masyarakat, bahwa setiap individu adalah membutuhkan yang namanya komunitas, berkumpul untuk pemenuhan yang namanya kebutuhan hidupnya, baik itu kebutuhan yang sifatnya primer maupun kebutuhan yang sifatnya sekunder maupun yang tersier. Dari aspek itulah yang kemudian masyarakat berkumpul untuk memenuhi kebutuhan. Ini yang kemudian kalau kita merujuk terhadap pendapat dari Aristoteles, bahwa yang namanya negara ini bagaimanapun dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat, yang istilahnya adalah masyarakat ini sebagai antar individu satu dengan yang lain saling membutuhkan. Kenapa kemudian dibutuhkan? Karena di sanalah yang kemudian antara satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Seorang petani, dia tidak bisa kemudian bercocok tanam sendiri, tetapi dia membutuhkan yang lain, kan gitu. Apa itu penjual benih, kan gitu. Apalagi aspek lain, yaitu kebutuhan, seumpamanya orang membutuhkan makan, maka dia membutuhkan yang namanya petani, kan gitu juga. Begitu juga halnya kebutuhan, seumpamanya dia dalam makan membutuhkan lauk, otomatis dia membutuhkan yang namanya nelayan, atau katakan masyarakat yang mengelola yang namanya perikanan, kan gitu. Itu antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dia tidak bisa kemudian memenuhi kebutuhan sendiri. Bahkan sampai mati pun itu membutuhkan orang lain. Karena apa? Karena dia tidak mungkin kalau kemudian dia itu bisa mengubur diri sendiri, kan gitu. Ini konteks bernegara sebagai zon politikon, kan gitu. Masyarakat yang membutuhkan satu dengan yang lain. Itu. Maka dalam konteks inilah yang kemudian masyarakat modern, kan, apalagi masyarakat modern, di sana dia membutuhkan kebutuhan, dalam hal ini contohnya kebutuhan dia berkomunikasi, kan gitu. Dia nggak bisa kemudian membuat yang namanya kuota sendiri, nggak bisa, membuat HP sendiri, nggak bisa. Dia membutuhkan yang lain, itu tentunya. Artinya kemandirian ini tidak ansih kemudian tidak membutuhkan yang lain, tetapi kehidupan yang lebih modern ini berkolaborasi untuk pemenuhan kebutuhan. Nah, gitu. Dalam konteks bernegara, bagaimanapun dalam konstitusi Indonesia, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka di sana disebutkan bagaimana tersusunnya yang namanya negara, kan gitu. Persusunan negara di sana, yaitu negara ini hadir untuk yaitu mencapai yang namanya kesejahteraan, kan gitu, satu aspek itu. Nah, dalam hal inilah yang kemudian kita kalau mengacu kepada teori Montesquieu tentang trias politika, bernegara ini ada susunannya. Pada wilayah yang namanya eksekutif, kan gitu, pada yaitu pelaksana sebuah kebijakan, begitu juga ada yang menyusun yang namanya kebijakan, yaitu legislatif. Bagaimanapun kemudian di sanalah kemudian ada yang mengawasi atau katakan dalam tataran yaitu mengadili, dalam hal ini adalah yudikatif. Tiga aspek inilah yang kemudian karena ini berhubungan dengan yang lain, gitu, bagaimanapun dalam konteks percaturan global, atau bukan percaturan global, percaturan di nasional saja, satu dengan yang lain membutuhkan kebutuhan dengan pihak lain, kan gitu. Maka di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada di Indonesia ini, kita memiliki simbol, bahkan kemudian memiliki komitmen bersama, yaitu satu, yaitu Pancasila.
Pancasila kita lihat dalam prinsip-prinsipnya, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam penguasaan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial. Maka kemudian untuk mencapai prinsip-prinsip tersebut itu tidak bisa sendiri. Apalagi kalau kemudian kita melihat yaitu simbol negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi dalam satu tujuan, yaitu membangun yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana konstitusi kita sudah menyebutkan bahwa memang negara kita dalam disusun kedaulatan ini berdasarkan rakyat, maka kemudian di sana ya kemudian kesatuan dari ujung sampai ujung kita harus melakukan yang namanya berkolaborasi kalau bahasa sekarang gitu. Nah, prinsip-prinsip aswajaan nanti apa hubungannya kemudian itu bisa dilaksanakan? Salah satunya adalah toleransi, enggak gitu. Sebagaimana tadi udah kita sampaikan bahwa yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika kan gitu. Bhinneka Tunggal Ika itu sudah disebutkan di dalam prinsip bernegara kita kan gitu. Prinsip bernegara kita memahami culture kita, budaya kita. Bahkan menurut Suryanto Sukanto ada ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Maka kemudian kita tidak bisa kemudian menafikan pihak lain karena kita telah sepakat bahwa kebinekaan ini memang ini bagian dari rahmat Tuhan kan gitu. Keberkahan Tuhan untuk bangsa Indonesia gitu. Kita tidak bisa kemudian dikatakan bahwa dia itu tidak saudara kita. Ini saudara kita semuanya. Maka prinsip toleransi ini menghargai terhadap individu lain. Tidak perlu kemudian berbicara hanya kelompok, tetapi menghargai kepada individu lain yang berbeda dengan kita. Kan gitu. Berbeda dalam apa? Berbeda agama, berbeda pendapat, berbeda status sosial dan lainnya. Kita hargai. Hargainya apa? Dalam prinsip yaitu dalam Pancasila disebutkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana menghargai kemanusiaan orang lain kan gitu. Maka di dalam aswaja Nahdlatul Ulama itu disebutkan bahwa di sana ada ukhuwah basyariyah gitu. Ukhuwah basyariyah itu pada tataran kemanusiaan kan gitu. Ukhuwah watoniyah dalam kebangsaan, bersatu persaudaraan dalam kebangsaan. Inilah yang kemudian harus kita tingkatkan. Apalagi di era ini suasana panas politik kan gitu. Maka kemudian di sana itu harus ditingkatkan frekuensinya, menghargai kepada pilihan yang berbeda. Nah, itu kita hargai. Tidak ada kemudian kita memberikan intimidasi, bahkan kemudian mengatakan pihak lain dikatakan salah kan gitu. Walaupun toh itu kemudian menurut pendapat kita itu benar, maka kemudian tidak perlu kemudian kita memaksakan bahwa pendapat yang lain itu dikatakan salah, bahkan kita harus memaksakan kepada pihak lain itu kemudian harus mengikuti kita kan gitu. Dalam ajaran Islam ya mengatakan lakum dinukum waliyadin, ya milikmu. Kalau kita mengambil redaksi itu, ideologimu ya silahkan ideologimu kan gitu. Ideologiku ya ideologiku kan kira-kira semacam itu. Pilihanmu ya pilihanmu kan gitu. Pilihanku ya pilihanku. Ya sudah itu aja. Karena lagi-lagi kalau kita berbicara masalah bertoleransi kan gitu, tasamuh kan gitu, bertoleransi ini, maka kemudian kita tidak ada yang namanya perpecahan. Karena kita sudah kadung diikat, sepakat Bhinneka Tunggal Ika. Di dalam Al-Quran sudah disebutkan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu kan gitu. Kita ngerti kan gitu, mengerti kepada pihak lain itu berbeda dengan kita, maka kita hargai kayak gitu. Tidak perlu kemudian kita memaksakan kan. Itu satu sisi. Yang kedua adalah sisi yang kita memahami bahwa dalam konteks bernegara pun kita juga menghargai. Bagi pejabat menghargai kepada rakyat. Begitu juga rakyat menghargai kepada pejabat atau katakan pemerintah. Ini saling bertoleransi kan gitu. Bertoleransi dalam arti apa? Mengetahui hak dan kewajiban kan gitu. Hak dan kewajibannya sebagai warga, begitu juga sebagai pemangku mandataris yaitu pejabat ini pun harus mengetahui hak dan kewajibannya. Bagaimana prinsip-prinsip Pancasila ini bisa teraktualisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Satu sisi
satu sisi lain yaitu prinsipnya adalah al-adalah, kan gitu. Aswaja itu ya al-adalah, tegak lurus dalam konteks keadilan. Nah inilah yang kemudian kalau kita berbicara masalah keadilan hari ini, kita akan berbicara masalah konteks bagaimana juga penegakannya. Ada tiga, paling tidak ada tiga subsistem yang di situ dipahami dalam konteks penegakan hukum, kan gitu. Satu, bagaimana kita berbicara masalah adil. Adil dalam apa? Subsistem yang pertama adalah substansinya. Bagaimana menyusun peraturan perundang-undangan ini harus bernuansa, bahkan kemudian rasa keadilan itu harus hadir. Jangan hanya berpicu kepada kepentingan-kepentingan kelompok, kan gitu. Keadilan dalam hal apa? Yaitu ketika peraturan perundang-undangan itu sudah dinyatakan sah, bahkan kemudian itu sudah dicatatkan di dalam lembar negara, maka kemudian di situ sebenarnya sudah keadilan itu sudah muncul. Karena substansi, ada prinsip yang di dalam tujuan hukum itu adalah keadilan, bukan hanya di aspek kepastian, tetapi ada kemanfaatan, tetapi yang paling utama adalah keadilan, kan gitu loh. Lah keadilan inilah yang kemudian digaungkan menjadi prinsip di dalam kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia, yaitu pada sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita melihat bahwa aswaja anandia dengan prinsip-prinsip yang ada itu salah satunya al-adalah, yaitu keadilan, maka kemudian sebenarnya kita tidak ada yang namanya kontradiksi antara prinsip bernegara kita, kan gitu, dengan yang namanya kehidupan bernegara kita, yaitu prinsip aswaja dengan bernegara kita tidak ada kontradiksi, saling menguatkan, kan gitu. Kalau kita bernegara, maka sebenarnya prinsip ini bernegara itu kan bernegara itu ya bermasyarakat ini, kan gitu. Maka bermasyarakat yang di situ memang status negara Indonesia, maka kitab sucinya itu ya Undang-Undang Dasar, prinsip-prinsip yang telah disepakati konsensus bersama, itulah yang kemudian misakon holido, ikatan yang kuatnya itu adalah yaitu Pancasila itu. Sehingga merujuknya semuanya, kalau kita bagian dari warga negara Indonesia, merujuknya Pancasila itu. Bagaimana kita itu menghadirkan yang namanya berketuhanan dalam setiap keseharian, kan gitu, di seluruh aspek kehidupan yang ada, kan gitu. Kita di pasar ya menghadirkan berketuhanan yang Maha Esa, sehingga kehadiran Tuhan itu hadir di dalam pasar, dalam bertransaksi jual beli, hadirnya Tuhan di dalam kita bertransaksi, sehingga tidak ada kecurangan, tidak ada kemudian kita itu merugikan orang lain, kan gitu. Kadang-kadang kita curang. Nah, curangnya apa? Ini katanya yang sebenarnya aslinya faktanya itu busuk, terus yang dikatakan baik, itu kan curang. Nah, gitu. Begitu juga curang timbangan, terusan timbangannya dibuat beban yang berat sebelah. Nah, ketika nanti ditimbang, oh ini udah amat, ini kan curang, kan gitu. Artinya menghadirkan di dalam kehidupan seluruh aspek kehidupan, berketuhanan. Maka selanjutnya adalah berkemanusiaan. Kita tidak nyaman apabila kemudian kita itu tersakiti, maka jangan sekali-kali menyakiti orang lain. Hatta anak kecil, maka di dalam hati disebutkan di sana, siapa yang tidak menghargai kepada orang yang lebih tua, maka dan tidak menyayangi yang lebih muda, itu tidak golongan Nabi, kan gitu loh, tidak disukai oleh Nabi. Nah, prinsip inilah yang kemudian kita coba kita junjung dalam konteks itu. Ini dalam konteks substansi. Maka di dalam undang-undang penyusunnya itu harus menghargai dalam prinsip-prinsip itu yang menjadi stat fundamental norm, yaitu rujukan dalam penyusunan perundang-undangan itu adalah memang Pancasila itu. Maka kita berharap di tahun 2024 kita bisa menghadirkan yaitu calon-calon legislatif, bahkan kemudian eksekutifnya itu yang memahami, mampu melaksanakan yaitu prinsip-prinsip atau katakan Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara. Bukan hanya itu saja di dalam peraturan perundang-undangan saja atau substansinya, tetapi ada karena yaitu di dalam legal system itu yang kedua yaitu legal structure. Maka di dalam legal structure lagi-lagi kita hari ini memang akan lebih real kalau kita mengimplementasikan di dalam pemilu 2024, kan gitu. Contohnya kalau legal structure bagaimana? Kelembagaan ini itu juga menentukan untuk penegakan hukum, kan gitu loh. Penentukan penegakan hukum itu yang bagaimana agar supaya bisa tertegakkan dengan sebaik-baiknya,
yaitu kelembagaan. Kita menghargai adanya legislatif, ada lembaga yang namanya yudikatif, ada lembaga yang dinamakan yudikatif, kan gitu. 3 aspek ini jangan sampai kemudian lembaga ini menjadi tidak imparsial, gitu. Tidak tidak berpihak, tetapi seharusnya dia berpihak ke dalam keadilan. Contohnya sederhana lagi kasusnya yang namanya, apakah kemudian ini kasusnya kayak yang lagi rame itu kira-kira kan gitu, itu apakah mau nuansa hukum atau nuansa politik, ya kan gitu. Maka lembaga ini, contoh ambil KPK itu saja, apakah kemudian dia itu layak kemudian dikatakan lembaga penegakan hukum atau lembaga politik. Jangan sampai kemudian ini menjadi alat kekuasaan untuk melakukan melakukan tindakan yang di luar kewenangannya. Walaupun memang kewenangannya iya, tetapi di sana pun harus hati-hati. Itu satu sisi. Legal structure kelembagaan. Hal yang sama dalam konteks perekrutan. Nah, ini penting ini. Jangan sampai perekrutannya terusan nuansanya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kan gitu, yang dia tidak layak kemudian menduduki di bidang tersebut, tetapi kemudian direkrut kan dengan kekuatan modal, kan gitu. Itu ya repot lagi. Ya akhirnya yang terjadi ketidakpahaman. Ya, lagi-lagi yang terjadi kalau dulu kita bahas, kita dengar kan gitu, wani piro kan gitu. Yang terjadi mafia peradilan, mafia pasal dan seterusnya. Itu. Yang selanjutnya adalah yudikatif dalam konteks yaitu kehakiman, kayak gitu. Itu juga di aspek itulah yang kemudian kita coba lihat. Yang selanjutnya adalah legal system lagi, yang terpenting adalah culture, budaya masyarakat. Sebenarnya 3 aspek ini sangat penting, sangat terintegrasi antara satu dengan yang lain. Legal culture penting, masyarakat kita harus pahamkan tentang yang namanya prinsip bernegara sebagaimana Pancasila itu, bahwa jangan kemudian budaya kita, kadang-kadang budaya kita itu untuk penegakan itu lebih cenderung penyelesaiannya itu ya kalau di belakang layar, kan gitu. Lah di belakang layar itu kadang-kadang ya terjadi manipulasi dan seterusnya. Budaya kita, ambil contoh. Budaya kita itu kan seneng kalau kita itu lebih kalau pengurusannya lebih awal, didahulukan, kan gitu. Sementara kita itu budaya antri kita tidak maksimal. Nah, kan gitu. Kita sering lompat, kan gitu loh. Ngopo antri-antri segala, kan gitu loh. Lah kita itu sebenarnya gitu. Ini kita membangun budaya masyarakat. Jadi 3 aspek ini sangat terintegrasi. Sehingga kalau kita berbicara masalah budaya kita, maka kemudian sebagai penopang, kalau budaya kita, masyarakat kita dengan sadar untuk melakukan penegakan hukum, maka kemudian hukum ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, kan gitu. Memang 3 aspek yaitu substansi, terusan legal legal culture-nya ya, substansinya, undang-undangnya, terusan kelembagaannya baik, terusan masyarakat baik, maka kemudian di sanalah kemudian harapan dari prinsip aswaja an-nahdiyah keadilan itu bisa terlaksana. Hal yang sama dalam konteks bernegara itu ya memang konteksnya dalam hal ini kalau kita mau berdiskusi, bahkan musyawarah, bahkan selanjutnya dalam melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan, kita harus menimbang-nimbang, kan gitu loh. Saya tidak akan pernah masuk kepada wilayah menimbang seumpamanya calon ini gimana, tidak ke sana, tetapi perlu pertimbangan. Inilah yang kemudian kita berbicara masalah tawazun, gitu, menimbang-nimbang sisi baiknya, sisi tidak baiknya, sehingga kita dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan bernegara itu tidak kemudian surgal-surgul, kan gitu. Kalau bahasa sekarang satset tetapi nggak jelas, kan gitu. Maka kita perlu ada pertimbangan, analisis, gitu, pertimbangan, sehingga dengan pertimbangan itulah yang kemudian kita bisa melaksanakan
melaksanakan kehidupan berbangsa bernegara, itu sesuai harapan kan gitu, sehingga tidak ada yang tersakiti, bahkan kemudian kita bisa memahamkan kepada orang lain. Maka prinsip bernegara sebagaimana kita ketahui, yaitu sebagaimana di dalam Pancasila kan gitu, terusan kita sesuaikan dengan prinsip-prinsip aswaja. Aswaja ini tidak ada kontradiksi dengan yang namanya prinsip bernegara di Indonesia. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.